Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Dia yang menciptakan alam semesta dan segenap makhluk, serta memelihara keberlangsungannya. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya yang terus dipelihara dan dikasihinya hingga kini. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, beragama atau beriman perlu disertai pengetahuan tentangnya. Tidak asal percaya. Kita memerlukan seluk-beluk pengetahuan berkaitan dengan yang kita imani. Tanpa pengetahuan, iman kita tanpa fondasi yang menyangganya. Bila ada yang mempertanyakan, apalagi mendebatnya, bagaimana bisa kita menjawabnya? Konsekuensi lebih jauh, ide dan pandangan lain akan mudah mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar. Sebaliknya, pengetahuan yang mendalam mengenai iman yang kita imani dan agama yang kita peluk itu bagus. Namun, sekedar pengetahuan di benak atau otak kita itu pun tidak cukup. Sebagai orang Kristen, kita perlu punya wawasan sesederhana apapun. Selain itu, pengajaran harus disertai pula dengan perilaku, sikap yang sesuai etika. Saudaraku, orang Farisi dan ahli Taurat punya posisi kepemimpinan meneruskan Musa. Mereka pun punya wewenang mengajar. Dan jangan lupa, mereka pun orang beriman kepada Allah Israel. Karena itu, Tuhan Yesus menghormati yang mereka ajarkan. Malah, Dia meminta orang banyak dan para muridnya menuruti dan melakukan apa yang mereka ajarkan. Sayangnya, perbuatan mereka tidak selaras dengan apa yang diajarkan. Perilaku mereka tidak sama dengan yang mereka katakan. Itulah sisi kekurangan mereka. Iman, ilmu ada pada orang Farisi dan ahli Taurat. Etika yang minus, perilaku yang absen. Oleh sebab itu, dalam perilaku, Tuhan Yesus meminta orang banyak dan para muridnya, jangan mencontoh mereka. Suatu hari, seekor induk kepiting berkata kepada anaknya, "Nak, mengapa kau berjalan menyamping seperti itu? Kamu harusnya berjalan tegak lurus ke depan, bertumpu pada jari kakimu." Sang anak kepiting berkata, "Ibu, tolong perlihatkan caranya padaku. Aku ingin belajar." Maka, sang induk kepiting mencoba berulang-ulang, berjalan tegak lurus ke depan. Namun,
Ia pun berjalan dengan cara menyamping seperti anaknya. Ketika berusaha berjalan dengan bertumpu pada jari kaki, ia jatuh terjerembab. Saudaraku, mudah mengajari, tapi yang dilakukan bisa tidak sesuai dengan yang diucapkan. Orang Farisi dan para ahli Taurat kompeten mengajar hukum Allah. Mereka mengajarkan yang baik. Sayangnya, perilakunya tidak menghayatinya, tidak mereka hayati. Sepanjang tahun ini, betapa kita terus memegang teguh iman, memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang iman. Maka, etika atau perilaku yang baik pun patut kita hayati. Laksana buah manggis, petunjuk luar dan isi dalamnya berkesesuaian. Petunjuk di bagian luarnya ada 5. Pasti buah di dalamnya ada 5 butir pula. Dengan demikian, sebagai orang tua, kita bisa layak dicontoh anak-anak kita. Sebagai tokoh agama, menggugah umat mengikutinya. Sebagai senior atau orang dewasa, menjadikan yang junior atau mereka yang lebih muda meneladani jejak kita. Semoga Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami makin dekat dengan ujung tahun 2022. Kiranya kami tetap berkomitmen, memegang teguh iman, terbuka untuk memperkaya ajaran dan lebih dari itu, memperlihatkan perilaku yang sepadan. Roh Kudus, bekerjalah terus dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.